Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah SPD, guru di SMA Negeri 1 Batu Ampar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Biologi di LPTK Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah, baik. Hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Semua. Untuk yang hadir, silakan kalian isi presensi kita yang ada di classroom. Silakan. Sudah? Sudah. Kalau sudah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah siap belajar? Siap. Ibu periksa kerapiannya dulu ya. Silakan kalian berdiri. Ya, sudah rapi semua ya? Sudah. Silakan duduk kembali. Kalau sudah siap belajar, sekarang ibu tanya, masih ingat gak materi sebelumnya yang kita bahas tentang apa? Tentang apa? Tentang proses pencernaan. Nah, jadi materi yang sebelumnya yang kita bahas yaitu tentang proses pencernaan. Proses pencernaan masih ingat ada berapa macam? Masih. Ada? Dua macam. Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Ya, jadi proses pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari yang berukuran besar atau kasar menjadi makanan yang berukuran kecil atau halus. Sedangkan untuk yang pencernaan kimiawi apa? Ada yang tahu? Apa? Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Masih ingat berarti ya materi sebelumnya ya. Sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, pernahkah kalian telat makan? Pernah. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian telat makan? Perih. Perih. Terus? Nyeri. Sakit ya perutnya ya? Ya. Itu merupakan salah satu contoh dari gangguan sistem pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan manfaat apa sehingga kita perlu belajar tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan ini. Manfaat yang pertama yaitu kita akan tahu macam-macam gangguan dan penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Manfaat yang kedua, kita akan tahu penyebab dan bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Dan yang ketiga, kita akan tahu bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan kita agar tetap sehat.
melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik atau 5M, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan diskusi, penugasan dan presentasi peserta didik yang berkoordinasi dengan guru mampu. Kedua, 1. Menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Kedua, menyajikan hasil kajian literatur tentang gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan dan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan ke dalam LKPD dengan tepat. 3. Menumbuhkan sikap disiplin, proaktif, kerjasama, dan percaya diri. Baik ya, terima kasih untuk Rizal. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Jadi kalian mengerjakan soal pretest. Ini Ibu bagikan, ada 5 soal, kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan ya, Ibu beri waktu 5 menit. Setelah itu dikumpulkan kembali. Sudah ya? Kalau sudah silakan dikumpulkan kembali. Baik, kalau sudah silakan perhatikan ke depan. Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian amati, kemudian nanti kalian ajukan pertanyaan apa yang ingin kalian ketahui dari isi video yang Ibu tampilkan ya. Silakan perhatikan ke depan. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Diare. Sekarang udah membaik. Dirawat di RSUD Bangkalan bersisa 15 pasien. Sudah ya? Sudah diperhatikan tadi? Sudah. Tahu isi videonya
Bagaimana cara mencegah agar terhindar dari diare? Bagaimana cara mencegah agar kita terhindar dari diare? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Jadi kita ada 2 permasalahan yang tadi ditanyakan oleh teman kalian. Baik, sekarang kalian silakan berkumpul sama kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan KPD-nya ya. Sudah dapat LKPD semua? Sudah. Di LKPD itu kalian tulis 2 permasalahan yang ditanyakan oleh teman kalian tadi ya. Sama juga dengan kasus-kasus yang ada di LKPD. Silahkan kalian berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalian boleh cari jawabannya dari berbagai sumber. Misalnya dari buku pegangan yang kalian bawa. Bisa juga dari bahan ajar yang kemarin udah Ibu share ya. Juga bisa dari internet atau sumber lainnya. Silahkan mulai dikerjakan ya. Ada yang ditanyakan? Ini nanti nggak usah begini, nggak usah dibacakan. Cuma langsung meneruskan. Ada yang ditanyakan nggak? Ini nanti kan penyebabnya apa aja. Terus di sini nanti ditulis cara mencegahnya biar terhindar dari gangguan dan penyakit itu seperti apa. Nanti setelah udah semua ditulis kelompok mana yang membutuhkan. Apa yang ditanyakan lagi? Ada selain bakteri ada virus, ada parasit, jadi macam-macam. Jadi eksplorasi itu dari berbagai sumber. Kira-kira apa yang menyebabkan, kan? Nanti dituangkan di LKPD-nya. Setelah cari penyebabnya, nanti cari yang ini cara mencegahnya. Itu nanti kan yang pertama Sudah semua? Kalau sudah, berarti ini masuk ke tahap selanjutnya yaitu presentasi. Jadi Ibu akan pilih beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi ya. Ibu pilih perwakilan dari kelompok 1, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya di sini dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai beberapa analisis dan juga kasus yang ditanyakan dari teman-teman. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengapa seseorang mengalami diare. Jadi, seseorang mengalami diare karena makanan yang dikonsumsi terkontaminasi oleh bakteri. Kemudian yang ditanyakan lagi bagaimana cara mencegahnya. Makanan-makanan yang bersih dan sehat serta mencuci tangan sebelum makan. Itu adalah cara untuk mencegah terjadinya diare. Kemudian hasil dari analisis dari kelompok kami mengenai penyakit diare. Yang pertama adalah penyebab diare dan cara mencegahnya. Jadi sebelum kita mengetahui penyebab terjadinya diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer atau berair. Cara untuk mencegah penyakit diare. Yang pertama, untuk mencegah diare dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan. Yang kedua, mencuci buah dan sayuran.
Yang ketiga, tidak mengonsumsi makanan atau minuman air yang belum dimasak sampai matang. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Yang kelima, makan makanan yang higienis. Yang keenam, kurangi makanan yang berminyak dan berlemak. Yang terakhir, hindari makanan dan minuman yang mengandung gas. Jadi itu tadi penyebab dan cara mencegah penyakit diare. Bagaimana teman-teman? Mungkin dari pembahasan saya ada yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang paham, saya persilakan. Ya, saya pertanyaannya yaitu bagaimana cara menangani orang yang terkena diare? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara Rizky. Jadi pertanyaan dari saudara Rizky adalah bagaimana cara menangani orang yang terkena diare. Oke, baik, berikan waktu saya untuk menyiapkan jawaban. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Jadi cara untuk menangani orang yang terkena diare adalah dengan mencegah dehidrasi. Penderita dapat meminum cairan oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang akibat diare. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotik. Apabila keadaan belum membaik, maka disarankan segera dibawa ke dokter. Jadi itu tadi adalah cara untuk menangani orang yang terkena diare. Bagaimana saudara Rizky? Ya, benar, jelas. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Selamat pagi. Ya baik, berikan tepuk tangan untuk Bapak. Untuk yang selanjutnya Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan menganalisis tentang penyakit asam lambung. Yang pertama ada penyebab asam lambung. Nah, jadi apa sih penyebab penyakit asam lambung? Penyebab munculnya penyakit asam lambung umumnya berkaitan dengan konsumsi makanan atau minuman. Seperti contohnya minuman ya, yaitu sering mengonsumsi minuman yang beralkohol, berkafein, contohnya seperti kopi, teh, dan coklat. Dan juga mengonsumsi minuman yang bersoda. Di samping ada minuman yang seperti itu, ada juga makanan yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit asam lambung, yaitu makanan yang berlemak dan asam. Jenis makanan dan minuman tertentu tersebut dianggap bisa memicu produksi asam lambung berlebihan yang kemudian mengiritasi permukaan dalam lambung. Selain makanan dan minuman, ternyata pikiran stres dan kecemasan bisa juga dapat memicu naiknya asam lambung. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang menyebabkan asam lambung. Di samping adanya penyebab asam lambung, ada juga nih cara mencegahnya. Keluhan penyakit asam lambung naik dapat dicegah dengan menjalankan pola hidup sehat. Salah satunya yaitu anjuran pola makan yang baik dan benar, termasuk makan pada waktunya, makan secukupnya, dan makan yang tidak berlebihan, serta memilih jenis makanan alami yang kaya akan serat dan rendah lemak. Selain itu, aktivitas fisik yang cukup, rutin berolahraga, istirahat yang memadai, dan juga mengelola stres dengan baik sangat membantu mencegah timbulnya keluhan asam lambung. Jadi hal-hal tersebut merupakan cara mencegah asam lambung. Nah, mungkin sekian saja analisis yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang tidak mengerti, bisa dipertanyakan agar saya bisa menjelaskan. Saya ingin bertanya, bagaimana gejala yang ditimbulkan apabila seseorang mengalami asam lambung? Baik, pertanyaannya itu bagaimana gejala yang ditimbulkan jika seseorang mengalami asam lambung. Oke, jadi ada beberapa tanda dan gejala khas asam lambung tinggi, seperti yang pertama yaitu rasa nyeri, rasa panas atau terbakar, ataupun rasa tidak nyaman pada perut bagian atas seperti di ulu hati ya. Itu merupakan hal yang umum.
dan juga rasa kekenyangan dan penuh berlebihan setelah makan. Lalu ada juga saat kita merasa mual dan muntah serta perut terasa kembung. Itu adalah gejala yang ditimbulkan jika seseorang mengalami asam lambung. Itu merupakan gejala umum ya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya akan menutup presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, untuk selanjutnya ya, perwakilan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan dari analisis penyakit apendisitis. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Adapun penyebab penyakit apendisitis. Penyakit apendisitis terjadi akibat infeksi di rongga appendix atau usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat appendix meradang, bengkak dan bernanah. Penyebab penyakit usus buntu belum dapat dipastikan. Namun ada beberapa jumlah faktor yang diduga dapat menyebabkan seseorang mengalami penyakit appendix tersebut. Yaitu yang pertama, hambatan di pintu rongga appendix akibat tersumbatnya benda asing atau penumpukan feses yang mengeras. Penyebab yang kedua yaitu penebalan atau pembengkakan jaringan dinding appendix karena infeksi. Yang ketiga yaitu penyumbatan rongga appendix akibat pertumbuhan parasit di pencernaan, misalnya infeksi cacing kremi. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari resiko terjadinya penyakit apendisitis tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan asupan makanan sumber serat. Yang kedua, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik. Dan yang terakhir ataupun keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, Silakan yang ingin bertanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kurang dipahami atau beda pendapat, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada dicukupkan. oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Sudah ya, tadi sudah disampaikan baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 tentang permasalahan apa aja yang ada di LKPD, yaitu tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Tadi juga sudah dijelaskan tentang apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut bisa terjadi. Juga sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mencegahnya. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang beberapa kasus yang telah dibahas tadi ya. Yang pertama di sini ada asam lambung. Jadi asam lambung merupakan kelainan berupa kendur atau lemahnya sphincter esophagus bagian bawah yang mengakibatkan makanan yang sudah ditampung atau asam lambung yang sudah ada di dalam lambung, dia akan kembali ke kerongkongan yang menyebabkan rasa perih atau nyeri dan tidak nyaman pada bagian perut bagian atas. Nah, itu merupakan penjelasan dari asam lambung. Yang kedua ada yang namanya apendisitis, di mana apendisitis ini merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing mengalami peradangan atau infeksi. Kalian pernah dengar kata appendix? Apa itu appendix? Usus buntu. Appendix itu yang biasanya kalian sebut dengan istilah usus buntu. Nah, adanya benda asing yang berpotensi menyumbat usus
dengan penyakit apendisitis. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, konstipasi atau sembelit. Kalian pernah mengalami susah buang air besar? Pernah. Nah, kira-kira konstipasi ini apa? Jadi, konstipasi merupakan salah satu gangguan pada sistem pencernaan di mana si penderita akan mengeluarkan feses yang keras. Nah, disebabkan oleh apa? Karena penyerapan air yang berlebihan di dalam usus besar. Sering menahan buang air besar dan kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Contoh makanan yang berserat itu apa? Buah-buahan, sayur-sayuran. Kalian suka makan sayur tidak? Suka ya. Jadi kita harus menyukai sayur biar pencernaan kita menjadi lancar. Karena sayur banyak mengandung serat. Yang selanjutnya ada diare. Nah, diare ini ya, ini merupakan suatu penyakit yang umum terjadi ya. Pernah mengalami diare? Pernah. Disebabkan oleh apa? Karena adanya infeksi pada usus besar. Karena terjadi infeksi dalam usus besar sehingga proses penyerapan air di dalam usus besar terganggu sehingga fesesnya banyak mengandung air dan kita akan mengalami diare. Sebab yang kedua yaitu karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri atau virus. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk pada tahap tips merawat saluran pencernaan. Yang pertama ada apa? Mencuci tangan sebelum makan menggunakan air bersih dan sabun. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan higienis. Yang ketiga, makanlah dengan santai dan tidak terburu-buru. Dan yang keempat, ada menerapkan pola makan teratur dengan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Reski. Ya, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang kelompok kami dapatkan setelah mendengar penjelasan dari Bu Nurul sendiri dan kelompok teman-teman yang maju tadi, yaitu gangguan dan penyakit sistem pencernaan contohnya asam lambung, apendisitis, diare, konstipasi dan lain-lain. Untuk menghindari penyakit atau gangguan sistem pencernaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Konsumsi makanan yang higienis dan mengandung gizi seimbang, menerapkan pola makan teratur dan menghindari kebiasaan menunda buang air besar. Ada beberapa kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat. Itu saja kesimpulan yang kami bisa jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih pada Rizky ya yang sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi teman-temannya sudah mendengar? Sudah. Kesimpulan yang dibacakan oleh Rizky, apa saja tadi gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan? Ada asam lambung, terus ada diare, terus ada apendisitis dan ada konstipasi. Jadi gangguan dan penyakit sistem pencernaan yang kita bahas tadi ada 4. Tapi sebenarnya masih banyak ya. Cuma yang kita bahas 4 dulu. Yang lainnya kalian bisa membaca di buku pegangan kalian atau di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa tips agar kita bisa menjaga sistem pencernaan kita untuk tetap sehat. Apa aja? Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kemudian yang kedua,
keberhasilan kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini. Silakan masuk di kuisis ya. Kemudian masukkan kode yang ada di depan. Silakan. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua silakan dikumpul LKPD-nya. Baik, berdasarkan pengamatan Ibu dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ya, semua kelompok bagus, baik itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tapi ada satu kelompok yang paling bagus, yaitu kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Jadi, Ibu tugaskan kalian belajar di halaman 54 itu ya. Itu ada materi sistem pernapasan, silakan kalian baca biar pembelajaran selanjutnya lebih lancar dan lebih mudah untuk memahami. Baik ya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan refleksi. Siapa yang bisa menyampaikan hikmah pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hikmah yang kami dapat setelah mempelajari, kami merasa senang belajar tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan karena mengetahui macam-macam penyakit sistem pencernaan, mengetahui penyebab dan cara mencegah agar tidak mengalami gangguan dan penyakit sistem pencernaan, mengetahui cara